informasi yang mana menghadirkan beragam narasumber tentunya yang advance di bidangnya. Seperti pada pagi hari yang cerah dan membahagiakan untuk kita semua. Salam sehat juga untuk Anda dan keluarga. Hadir di studio saat ini teman-teman dari HIPMI Parepare. Selamat datang. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Pagi sehat. Salam Sehat, semangat ya. sehat. Semangat. Baik. Terlebih dahulu tentunya kita ucapkan selamat dan sukses untuk teman-teman dari HIPMI Pare yang baru saja dilantik kalau tidak salah pekan yang lalu ya. Iya, Betul, betul. pekan yang lalu, yang mana tentunya teman-teman yang baru dilantik ini mengemban amanah yang luar biasa, tidak hanya untuk berkontribusi di dalam artian internal HIPMI Pare, tapi tentu akan memberikan motivasi-motivasi yang ekstra dan luar biasa untuk teman-teman yang ada di Kota Parepare secara universal. Dan di studio ada Didit Haryadi, SBPC HIPMI, yang mana juga merupakan Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi atau Infokom dan Investasi. Selamat pagi. Pagi, Kak. Selamat datang di TV Peduli. Selamat datang. Selamat datang ya. Baik, dan ada juga Andi Haswan Sadat, BPC HIPMI Parepare yang merupakan Ketua Bidang, ini keren nih bidangnya nih. Kita nanti akan mengulik lebih dalam UMKM dan Craft. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, nah ini temanya menarik pemirsa. Saya pun mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di fanpage Facebook TV Peduli seputar hashtag New Spirit Pengusaha Pejuang Pengusaha. Ya, jadi kalau saya sebenarnya bagaimana kemudian HIPMI Pare menghayu-hayu semuanya untuk berkolaborasi. Nah, Siap. nah, saya langsung ke ini dulu deh, ke bagian Infokom dan investasi. Seperti apa hashtag yang menarik pada kesempatan kali ini? Silakan. Ya, kasih. Jadi kesempatan kali ini kami dari BPC HIPMI Parepare pada dasarnya memiliki visi misi yakni New Spirit, di mana teman-teman dari pengurusan itu adalah HIPMI melahirkan kader-kader pengusaha muda. Baik. Berjejaring dan lain sebagainya. Lalu juga yang kedua titik sentralnya berhikmat itu kami mengajak seluruh pengusaha-pengusaha muda di Parepare dalam hal ini untuk menjadi raja, maksudnya menjadi raja di usahanya masing-masing. Terbagi waktu untuk keluarga, usaha tetap lancar. Dan yang terakhir adalah ini spirit yang kami bawa dari Tum Rijal saya, yakni Rijal Madani yang kebetulan menahkodai BPC HIPMI Parepare, betul-betul memiliki peran penting dalam usaha. Yakni kami mendorong teman-teman di luar dari HIPMI sendiri itu pengusaha-pengusaha muda untuk terbuka bahwa kita raja di Parepare, jangan sampai orang lain yang berusaha di Parepare. Nah, peluang yang sangat luar biasa karena teorinya juga Pak Wali dalam hal ini teori telapak kaki, sehingga betul-betul dengan sumber daya manusia yang luar biasa, sehingga ini kota perlintasan, sehingga kami berpikir bahwa ayo teman-teman kita menjadi raja sendiri di usaha tak ya, bukan dalam hal tanda yang lain-lain, tapi menjadi usaha tak sendiri yang kita rajai. Oke, baik. Keren sih konsepnya. Tapi tentunya masyarakat dan saya pun pribadi penasaran secara substansi ini apa, gitu kan pasti. Karena kita tahu di Parepare ada kok corporate atau mungkin institusi atau malah teman-teman yang sudah gabung dalam artian dalam brand tertentu dan mereka tidak bisa diragukan juga sepak terjangnya seperti itu. Kemudian HIPMI hadir dengan konsep yang menurut saya hampir similar, hampir sama. Jadi secara substansial kita pengen tahu benang merahnya di mana ya sebenarnya. Jadi saya kembali bahwa BPC HIPMI Parepare sebenarnya dengan konsep New Spirit itu melahirkan kadernya dalam hal ini bibit-bibit yang dimana pengusaha memang profesional. Sekarang kan pengusaha muda hanya buka usaha tanpa ada kontrol. Ada data? Ada data. Okay. Terus masalah izin-izin, terus masalah permodalan. Kita dalam hal ini BPC HIPMI bukan hanya bahwa merekomendasikan orang untuk mengambil uang di bank, tidak. Akan tetapi kami sama-sama, ayo apa keluhannya. Kami tidak mau melebar dulu, teman-teman pengurus dululah kami yang kami proses kita kayak istilahnya kalau bahasa kampusnya kita kader dulu lah, istilahnya upgrade dulu lah, baru kita melebar. Karena kondisi saat ini Parepare kebanyakan kan warkop, kedai, jasa.
Akan tetapi kita belum upgrade seperti misalkan, ayo pengusaha Parepare bikin ada pelabuhan, ada macam seperti jasa kurir sekarang yang lagi fenomenal, rata-rata pengusaha muda. Mereka Tidak, maksud saya gini, saya paham sampai di situ bahwa memang di Parepare sudah ada. Tapi yang saya tanya substansinya itu di mana untuk membedakan bahwa oh ini loh HIPMI goals-nya ini, follow up daripada targetnya seperti itu bagaimana. Kalau tadi Adik Didit bilang bahwa ya di Parepare sudah seperti itu, tapi hanya begini. Kita mau tahu dong lompatan yang akan dilakukan HIPMI itu gimana supaya pemirsa tahu loh yang dijelaskan kan memang sudah ada di Parepare. Kayak gitu. Saya sendiri sudah ekspektasinya tuh gimana begitu sehingga hashtag New Spirit itu sesuatu yang baru, something new, apalagi di tengah pandemi kan kita butuh inovasi, bukan sekedar tupoksi gitu. Betul. Jadi yang kami dorong sekarang seperti dengan BPD HIPMI Sulsel, yakni membuka pasar baru, yakni teman-teman masyarakat Parepare dalam hal ini HIPMI membuka peluang bagi teman-teman untuk mengekspor ya barang-barang dari hasil pertanian di sekitaran kita. Itu kami buka dan sudah terjalin kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kemarin sudah kita lakukan pertemuan dengan Pak Mentan terkait dengan khususnya hasil pertanian. Kan sekarang teman-teman di khusus pemuda, khusus yang masih muda, itu agak kaku Ki, agak takut Ki kalau pegang-pegang sawah. Nah sementara barang ini sudah terbuka luas. Agak malu Ki pegang sawah, agak malu Ki. Mungkin itu mindset yang harus diperbaiki. Itulah tugasnya kami. Gitu. Karena sebenarnya jauh sebelum daripada HIPMI ke sini, kita sudah ada duta petani sebenarnya. Iya, sudah ada. Jadi sebelum sebenarnya ada semacam daripada di HIPMI, kita sudah jor-jor nanti Hibduli pun ikut menjadi media partner lah untuk itu. Jadi sebenarnya kalau persoalan sesuatu something new nggak new banget juga karena sebenarnya kalau kami sendiri sudah tahu ya ada duta petani bahkan mewakili Enrekang sudah bertemu juga dengan Bapak Mentan soal itu. Nah sebenarnya gini, mungkin saya sih belum merasa terjawab pertanyaan saya ya. Karena gini, kita sekarang berada di pola adaptasi yang baru kan, gitu. Dan memang Parepare ini sebenarnya adalah kota yang sangat estetik dalam dunia usaha. Tetapi kalau dikatakan tadi ada titik pusat center point-nya begitu, pasti masyarakat butuh yang baru ini mana gitu kan. Kalau persoalan pertanian kita punya di Baju Kiki dan luar biasa loh di sana. Walaupun jumlah gitu. lahannya agak terbatas tapi luar biasa. Sangat. Kita pun dari segi pasokan pupuk dan segala macam itu sangat hire dengan sangat baik gitu. Cuman ya itu tadi kalau kita pengen tahu di situasi ini saya bilang olah kebiasaan baru kita untuk new spiritnya. Jadi di momen 50 tahun HIPMI dan kebetulan juga dengan nuansa pandemi ini, kami sebenarnya justru punya semangat bahwa pandemi ini harus kita go memang. Karena kenapa? Karena setelah nanti in pandemi, posisi usaha akan terbang tinggi. Jadi posisi itu nih spirit kami di BPC HIPMI. Ayo teman-teman kita berbenah dulu. Ayo teman-teman kita apa kekurangan kita? Ayo kita benahi dulu. Untuk yang sudah punya usaha. Untuk yang punya usaha atau yang mau juga punya usaha. Okay. Jadi kami bukan tempat bahwa berhimpun saja, tidak. Justru kami terbuka untuk semua. Misalkan salah satu contoh, Kak Ika, kondisi sekarang kan jasa laundry. Laundry sekarang kan kita tahu sendiri bahwa usaha yang cukup banyak di Parepare. Upgrade-nya menjadi dari baju, mungkin upgrade-nya menjadi sepatu, upgrade-nya menjadi kan sudah banyak juga. Sudah banyak juga kan. Tapi untuk promosinya hanya sekitaran itu. Kenapa tidak kita lebih kepada mereka teman-teman laundry membuat sebuah PKS dengan misalkan lembaga corporate misalnya. Untuk apa lagi nih? Prasmanan itu di corporate itu yang besar bisa kita masukkan maksudnya untuk standar gizinya dan lain sebagainya. Itu menjadi fenomena bahwa sudah ada lapakku di situ sudah cukup. Nah, padahal ini ada lembaga-lembaga korporat
corporate dalam hal ini misalkan BUMN dan lain sebagainya, itu membutuhkan prasmanan yang lebih, kita upgrade ke situ. Jadi visinya New Spirit adalah bukan hal biasa menjadi bukan biasa-biasa, Kak. Oke, tapi mungkin saya terlalu canggih harapan saya. Kayaknya saya masih itu mah biasa aja buat saya gitu kan. Iya, biasa mungkin, Kak. Masih sangat biasa aja gitu Iya. kan. Kalau menurut saya gitu kan, dalam artian karena gini, saya ke Pak, selain bentar di titik kita, saya ke Bapak Ade panggilannya apa ini? Andis saja Kak, Andis. 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 Andis, Ya. Bapak Andis. Nah gitu. Ini kalau kita melihat situasi 2 tahun terakhir, jangankan Parepare, saya Ya, juga seluruh dunia. betul. Dan maksudnya kita sih masih mending ya di Parepare dalam Betul. artian terjangannya tidak begitu dahsyat, karena semakin tinggi atau semakin maju sebuah region itu sebenarnya terjangannya juga jauh lebih kencang. Betul. Seperti di Bali sendiri banyak yang harus hotel-hotel mewah, apa-apa yang besar itu pas kemarin udah pada tutup, mati dan lain-lain. Nah ini saya mau garis bawahi daripada UMKM kita. Oke. Nah UMKM kan mohon maaf kita harus menerima kenyataan banyak UMKM yang harus gulung tikar. Yes. Dan memang tidak sedikit malah berganti usaha. Ya. Nah ini kan fenomena atau mungkin paradigma yang terjadi di para pengusaha muda kita. Bagaimana Andis kemudian yuk duduk bareng-bareng cari solusi, bagaimana menyikapi suasana ini gitu, dan dalam artian mempertahankan semangat itu susah loh. Oh, betul. Nah, oke, silakan deh. Nah, jadi gini Kak, mungkin akan selaras dengan ekspektasinya Kak Ika tadi terkait kenapa sih HIPMI harus hadir di Kota Parepare. Ya. Jadi enggak apa-apa sedikit saya mengulas sejarah singkatnya HIPMI. Jadi 1972 itu Kak HIPMI sudah hadir, dan memang pada dasarnya founding father-nya HIPMI dia berharap bahwa ini di tengah kekacauan ekonomi Kak ya di tahun 1972 sampai di 1998 itu HIPMI mampu memberikan kontribusi besar. Jadi memang betul tadi dikatakan Didit bahwa pada dasarnya hampir semua paguyuban pengusaha, baik organisasi, baik komunitas, baik itu dalam bentuk sebuah asosiasi, pada dasarnya motivasinya satu Kak, adalah bagaimana mampu menstabilkan ekonomi di tingkat nasional. Semuanya bahu-membahu, jadi tidak ada persoalan ekspektasi organisasi ini harus ini, komunitas bisnis ini harus ini, enggak sampai ke sana karena mereka terintegrasi, tidak boleh terputus. Nah, HIPMI sendiri yang hari ini hampir tadi sempat disinggung oleh Pak Didit ya, 50 tahun HIPMI ini diharapkan adalah goncangan pandemi yang tadi kita sampaikan bahwa HIPMI mampu betul-betul menjadi garda terdepan, lokomotifnya. Saya sedikit melihat satu kasus di Jepang, ada yang namanya kereta Shinkansen, yang mungkin belum terlalu banyak ya di Indonesia. Kalau kita kan masih kereta api yang semi modern yang kita pakai, itu gerbong atau mesinnya itu hanya bagian depan yang mendorong, jadi gerbong yang lain itu ikut ke belakang. Sementara Shinkansen setiap gerbong itu punya mesinnya sendiri, jadi percepatan. Nah, harapan besarnya di Kota Parepare secara khusus HIPMI maupun seluruh paguyuban pengusaha di Kota Parepare ini mampu bersinergi, tidak boleh terputus supaya akselerasi ekonomi bisa betul-betul terwujud di Kota Parepare. Karena pada saya gini, HIPMI tidak bisa diharapkan seorang diri gitu. Ini terintegrasi antara HIPMI, pemerintah kota, masyarakat Parepare, khususnya teman-teman UMKM, itu betul-betul mau mengubah mindsetnya. Nah, itu dia roh pertanyaan saya sebenarnya. Jadi HIPMI New Spirit sebenarnya pada dasarnya, kenapa dikatakan New Spirit, semangat baru? Karena kita pernah mengalami masa kelam di tahun 2022 kemarin, 2020 awal ya. Ya, 2020 awal Maret pandemi. 2020. Semua orang, jangankan tingkat UMKM Kak, di tingkat kan bisnis itu ada mikro, ada makro. Di skala makro pun tergilas. Jadi jangankan UMKM yang tutup, bahkan sekelas korporat banyak yang tutup, retail itu banyak yang tutup. Ya, betul. Saya kasih contoh salah satu yang mohon maaf saya sebut ada Giant, Kak. Betul. Itu tutup. Di beberapa daerah tutup karena dia tidak bisa sama sekali mempertahankan eksistensinya di tengah pandemi. Bukan persoalan perputaran ekonomi, tapi orang sedang saving. Masyarakat tak saving, tidak ingin membeli sesuatu karena takut kehabisan uang itu. Nah, harapan besarnya, makanya saya bilang di New Spirit ini, kita ini mau membawa semangat baru, merubah mindsetnya masyarakat, merubah mindsetnya UMKM, berikut dengan pemerintah kota, mampu bersinergi dengan visi misinya Pak Wali misalkan, dengan visi misi HIPMI itu ketemu Kak.
di wilayah ekonomi. Karena kan hal yang tidak bisa kita nafikan, HIPMI ini adalah paguyuban pengusaha muda yang lebih banyak. Kalau di statusnya Kota Parepare sendiri, teman-teman HIPMI itu yang pengurus 80% masih UMKM. Ada yang sudah corporate, ada yang sudah bisnis owner, bahkan ada sudah kelas investor. Tapi di teman-teman, syukurnya kayak di 80% UMKM ini, artinya kita mampu bahu-membahu untuk menyelesaikan, karena sama anunya, sama persoalannya. Yang tadi kita bilang, ada orang bisnisnya warkop tiba-tiba berubah, karena kan warkop waktu itu 80 bahkan 90% Kak, terjadi margin error di tingkat omset. Nah, sementara teman-teman yang lain, misalkan saya sendiri kan warkop Kak, saya itu langsung melakukan Petalolo Kak, di dekat Iya. Kan. Wah, nggak benar. Coba bawa kopi, kita jauh lebih gimana gitu ya, bawa tokonya ya. Oke, lain kali kan, Siap. Atau ditelepon sekarang biar kita. Boleh. Oke. Jadi ya, di UMKM sendiri Kak, ada yang namanya itu kalau kita bahasa strategi bisnis itu namanya pivot. Pivot itu sebenarnya diambil dari strategi basket yang di saat dia ingin melempar karena ada halangan, dia mundur sejenak terus melempar slam dunk. Nah, pivot ini merubah strategi yang tadinya misalkan warkop menjadi jualan hal-hal yang tidak serilit dengan bisnis sebelumnya atau menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di tengah pandemi. Nah, banyak teman-teman melakukan itu. Saya ada satu teman di luar kota, dia bisnisnya jual memproduksi seng, dia memproduksi aluminium. Nah, setelah pandemi orang kan tidak membangun karena saving semua kan, APBD tidak jalan dan pembangunan daerah tidak jalan. Dia jualan apa Kak? Dia banting setir, dia pivotkan bisnisnya menjadi bisnis APD. Yang mulai masker, apa lagi? Ya APD. APD untuk rumah sakit, disuplai. Dia buat itu. Artinya apa? Ini yang harus diselesaikan bahwa bukan persoalan kita menyalahkan kondisi atau mengutuk keadaan. Jauh lebih tepat kita menyalahkan lilin dibanding mengutuk kegelapan. Nah, HIPMI harusnya seperti itu. Dia hadir sebagai lilin, sebagai obor, sebagai lampu, supaya pencahayaan UMKM ini bisa tercerahkan Kak. Karena pemerintah Kota Parepare tidak mungkin bisa mengcover semua. Makanya harus melakukan upaya-upaya untuk pemerintah kota, HIPMI dengan seluruh teman-teman paguyuban pengusaha itu dikumpulkan supaya ada ide untuk menyelesaikan ini. Ya di luar terserah nanti teman-teman yang dari daerah lain. Kita kan fokus pada kota kita sendiri. Harapannya adalah ekonomi kita tidak lagi terpuruk, tapi masyarakat Kota Parepare mampu menyelesaikan persoalan ekonominya sendiri. Ya, target marketingnya sudah jelas. Sudah jelas. Apa yang dibutuhkan saat ini? Betul. Pasarnya di mana? Kak, ada satu fenomena ini Kota Parepare menarik ini. Saya kan juga dulu menjadi ketua di salah satu komunitas bisnis di Parepare. Sempat hadir juga di TV Peduli waktu itu. Nah, kondisinya sama bahwa masyarakat Parepare ini bukan masyarakat lugu Kak. Masyarakatnya cerdas-cerdas. Saya aku itu. Saya pernah ke daerah-daerah. Memang agak berbeda ini masyarakat Parepare. Mulai dari penjualnya, ya, tim produksinya, marketnya, memang beda Ki. Unik ini Parepare. Artinya kita ini sudah punya modal yang sangat mumpuni untuk menjadi kota maju. Sangat mumpuni, walaupun sekarang hal yang tidak bisa kita nafikan bahwa pembangunan Kota Parepare ini sudah luar biasa sekali. Nah ini mau didukung, bagaimana upaya-upayanya. Saya perhatikan selalu, apa sih kemauannya lagi pemerintah kota ini, supaya tidak boleh putus ini Kak. Pengusaha dengan pemerintah kota, dia harus bersinergi, tidak boleh putus. Karena tidak bisa Ki membangun kota kalau harus saling sikut-sikut, harus romantis. Biar enak gitu. Biar enak. Mahkota cinta. Mahkota cinta. Betul, ini kota cinta yang tidak boleh lepas. Terus ada lagi brand yang Kota Parepare ini kota layak pemuda. Nah, pemuda-pemuda ini harus dioptimalkan Kak di semua sektor pengembangan, apakah di olahraga, apakah di bisnis, apakah di kreativitas dan lain sebagainya. Itu harus dikembangkan. Karena kami HIPMI yang menaungi teman-teman UMKM atau pengusaha ya, sejatinya itu yang kita lakukan, bagaimana UMKM di Kota Parepare itu sehat semua. Mindsetnya jadi, walaupun terpuruk, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, bangkit itu terus Kak. Iya, jatuh sekali, bangunnya berkali-kali gitu. Ada yang bilang terbentur. Gitu. Terbentur. Keren. Nah, itu dia. Sebenarnya di sini adalah kita harus satukan visi misi gitu. Goalsnya harus jelas dulu. Tidak tiba-tiba langsung gini. Kita harus tahu dulu mau kemana kita ini. Dan by data. Ya, harus by data. Makanya saya bilang datanya ada. Gitu kan, datanya ada soal itu. Kan kita tidak bisa saat ini
ini kita tidak dibenarkan untuk sekedar berasumsi. Betul. Karena masyarakat butuh final answer. Final answer. Karena saya gimana nih kan mau kemana gitu. Kalau cuma sekedar kira-kira, kita nggak bisa pakai rumus kira-kira. Masyarakat lebih cerdas, lebih cepat, lebih duluan dapat informasi telak gitu ya. Baik, keren nih, mulai menghangat, tinggal kita tunggu kopinya. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali. Hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Online. Your number one hit music station 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa masih bersama kami dan kami juga mengingatkan kepada pemirsa di rumah juga untuk menyaksikan program-program teranyar kami ya, yang mana salah satu diantaranya adalah di hari Jumat juga ada Komisi Khusus Islami dan juga ada dinamika pembangunan yang akan kami tayangkan secara live delay untuk pemirsa TV Peduli. Baik, kita kembali lagi sebenarnya di tema kita New Spirit, pengusaha pejuang pengusaha. Ini saya rasa tagline ini tidak tiba-tiba bangun tidur langsung terpikirkan. Betul. Karena tagline-nya ini kan namanya sebuah, sudah ada personal branding lah. Ya kan, ada personal branding, kemudian dari logo saja itu kita sudah, oh ini meyakinkan tidak ya? Ini tagline-nya meyakinkan tidak ya? Nah, oke, mungkin dari teman-teman dulu nih. Follow up daripada kecemasan-kecemasan yang muncul. Apalagi kita tahu masyarakat Parepare, masyarakat yang sedikit-sedikit boring boring gitu kan. Jadi jangan harap bisa bertahan lama kalau tidak tahu dulu marwah dan karakter orang Parepare itu kayak apa gitu kan. Sehari, 2 hari, 2-3 bulan oke, fine. Tapi 2-3 tahun ke depan kayak Didit dulu deh, Didit. Oke Kak, terkait fenomena yang terjadi khususnya di wilayah Parepare, khusus usaha-usaha yang ada sekarang ini. Jadi kondisinya saat ini Kak agak berbeda dengan tempat lain. Seperti misalkan jasa makan minum. Ada beberapa brand di luar yang mencoba masuk kan, kita kondisinya sekarang baru 2-3 bulan. Tapi
tutup. Akan tetapi justru pengusaha-pengusaha lokal, orang asli Parepare justru menjadi raja di usahanya walaupun di lingkup itu. Jadi kami di HIPMI membaca bahwa kondisi nyata sudah terjadi, bahwa peluang usaha untuk teman-teman Parepare sudah, istilahnya kalau bahasa Bugisnya onron namanya nih mang usaha cocok. Iya. Kan dulu nama kita sesuai tuh. Sejarah Parepare, Baji Kini Pare. Kan gitu. Baji Kini Pare. Bagus, orang ngapa-ngapain di Parepare itu bagus. Oke. Kalau masalah usaha saya pikir banyak, jasa dan lain sebagainya. Ayo teman-teman usaha pun ada pernah Kak, maaf walaupun terselip sedikit, ini dia owner atau manajer. Menjadi kebiasaan dia ngambil aja. Dia ngambil aja tuh. Tetapi orang Parepare tidak Kak. Orang Parepare dia owner, dia pesan, dia bayar. Jadi tidak seperti saja punya, mau Kak pesan minum, nanti catat saja bawa owner. Tapi orang Parepare tidak Kak. Pengusaha Parepare tidak Kak. Pengusaha Parepare walaupun ada karyawannya, dia aja yang punya, tapi tidak Kak. Pengusaha Parepare justru catat, saya bayar. Di depan kasir dia bayar. Saya beberapa warkop, beberapa usaha saya lihat, dia pesan sendiri di usahanya sendiri dia bayar Kak. Jadi otomatis menjadikan pelajaran buat pengusaha-pengusaha muda yang lain, bahwa pengusaha Parepare ya, dia punya usaha, dia beli juga di tempatnya. Tidak mengurangi biaya pengeluarannya, tidak mengurangi biaya pendapatannya. Karena dia belanja sendiri. Dan pengusaha Parepare sedapat beberapa pengusaha jasa yang seperti itu mika pemaruannya Kak, sehingga tidak bisa orang lain masuk di Parepare, bukan orang Parepare bikin usaha. Jadi dia bayar sendiri, makan minumnya ya, walaupun dia yang punya. Dan saya dapat 2-3 lebih, pokoknya Kak, maruahnya mungkin dilarang, kamu minta maaf ya, bukan dilarang berinvestasi di Parepare. Seperti itu iklimnya, sehingga karyawan melihat bahwa bosku saja bayar Ki. Bagaimana saya kalau mengambil juga? Jadi itulah kenapa kondisi saya menjadi kesimpulan pribadi Kak. Usaha di Parepare terbentuk dengan sendirinya karena itu. Dan mungkin tadi dari sejarah tadi kita bilang Kak Ika, bahwa raja dari Goa dulu datang dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Nah, ini mungkin kalau kita ini lagi gitu kan dari segi karakter, tapi kan tidak bisa juga semua owner berkarakter seperti itu. Karena saya kalau kemana-mana dibayarin. Jujur. Serius. Makanya saya gak mikir owner yang mana nih. Jadi, itu yang lucu Kak ya. Perasaan saya kemana-mana tuh ya pasti Kak minum apa, nanti saya yang bayar. Saya sampai berebutan di kasir mau bayar gitu. Memang Kak, maksudnya walaupun owner traktir Ki, pasti bayar kasirnya. Iya. Oke. Jadi itu cash flow-nya Kak tercatat Ki. Jadi beda mungkin kalau paling tidak masuk keluarnya istilahnya proses bayarnya itu ada story-nya gitu Iya kan. betul Kak. Jadi pencatatannya bagus dan menjadikan pelajaran buat karyawannya juga. Bosku saja dia bayar dan dia punya. Tapi itu yang selalu Kak menjadi gara-gara itu Kapang Parepare. Atau memang dari sebenarnya prinsip akuntansi emang harus gitu. Memang begitu Kak. Cuma kan kenyataannya Kak selama ini sebelum-sebelumnya ya. Yang dulu-dulu kayak saya misalkan punya usaha, saya aja punya, kenapa aja mau anu? Tapi sebenarnya itu hal yang terlupakan dalam usaha Kak. Oke. Berarti sebenarnya prinsip yang memang sudah ada, cuman karena orang Parepare selama ini terlalu baik dan humble, sekarang sudah mulai paham. Oh sebenarnya kita nggak perlu humble banget, betul. Humble amat. Baik. Nah kembali ke Pak Adis gitu ya. Ini saya tertarik. Pasti ada seperti saya bilang ada target marketing, kemudian ada treatment yang perlu dilakukan. Karena sebenarnya kalau saya bukan seorang entrepreneurship ya, bukan, tapi saya penikmat. Bukan pecinta seperti, tapi saya penikmat daripada dunia ini gitu kan. Nah sebenarnya kalau saya pribadi dari kacamata saya ya, yang miskin ilmu ini, sebenarnya yang paling sulit itu adalah maintenance-nya. Betul. Salah satu yang untuk ini maintenance ini nggak sedikit loh. Betul. Modalnya besar, apapun itu. Nah seperti Semua. apa? Jadi saya langsung mikir ke motto dari ketua HIPMI yang terpilih ini, Tum Rijal. Dia pernah memetakan namanya HIPMI, jadi HIPMI. Jadi dia sampai kayak gini. Saya sengaja berpikir, dia pernah ngomong itu ke teman-teman. Saya sengaja berpikir bahwa HIPMI ini
harus punya marwah dan penerjemahannya sendiri. Makanya dia nanti bilang nih spirit. Jadi HIPMI itu dari hanya humanis, I-nya adalah integritas, terus P-nya itu adalah partisipatif, M-nya ini adalah mandiri, dan I terakhir adalah integritas. Nah ini nilai-nilai ini yang mau dibuat bagaimana pengurusan BPC HIPMI ini memiliki semangat itu. Walaupun sebenarnya di beberapa kepengurusan kemarin Kak, semua meninggalkan legasinya masing-masing. Dia punya warisannya masing-masing. Apakah berupa semangat, berupa mindset, berupa link atau jaringan. Karena hal yang tidak bisa kita nafikan bahwa di HIPMI sendiri Kak dikenal sebagai organisasi dengan jaringan bisnis terbesar di Indonesia. Artinya semua akses dia bisa masuk, baik akses sesama pengusaha maupun akses ke pemerintah pusat, regional, bahkan di tingkat nasional. Nah, hal inilah yang mendasari bagaimana HIPMI mampu membuat sebuah akselerasi di tingkat lokal dalam upaya membangun UMKM. Nah, tadi pertanyaan tak bagaimana mohon diingatkan juga apa tadi pertanyaan kedua? Ini kemudian bagaimana karena saya bilang tadi maintenance. Oh ya, maintenance. Jadi di UMKM ada beberapa aspek pengetahuan di bisnis kan ada beberapa teman-teman itu buka bisnis asal buka. Satu hal ini Kak menjadi kelemahannya kita UMKM-nya Parepare. Saya pelajari teman-teman apalagi yang tidak bernaung di organisasi atau komunitas wirausaha, jadi betul-betul tidak terakomodir Kak pengetahuannya. Nah, bisnis pun tidak bisa asal buka begitu saja. Karena ada beberapa hal yang harus diketahui oleh calon owner. Jadi di HIPMI kan juga ada yang beberapa belum memiliki usaha karena dia sudah kerja, ada juga yang sudah menjalani bisnisnya orang. Tapi itu tidak ada masalah persoalan itu. Ini persoalan adalah kita ini mau berbisnis berarti pelajari ilmunya. Sama dengan KIK misalkan, tidak mungkin jadi presenter kalau tidak pelajari ilmu hostnya, ilmu MC-nya, broadcasting dan lain sebagainya. Di bisnis pun seperti itu. Wilayah maintenance ada wilayah utama Kak. Membuka bisnis itu persoalan pertama adalah mampu membuat cover pengetahuannya bahwa maintenance ini adalah sesuatu yang harus dijaga menjadi sebuah value. Karena di bisnis kalau tidak di maintenance memang contoh ya maintenance itu berupa misalkan kalau dia buka, jadi owner ini harus berpikir minggu ke depan apa lagi yang harus saya bikin konsepnya atau merubah sesuatu. Jadi selalu ada perubahan-perubahan ketika misalkan contoh ya di warkop. Itu pelanggan harus terpuaskan karena market is the market. Bukan owner is the market. Ini banyak masalah ini saya lihat selalu teman-teman UMKM berpikir dia mengembangkan bisnisnya membuat konsepnya selalu by owner bukan by market. Kasih market, minta pendapatnya market apa yang kita butuhkan. Kalau nongkrong bagaimana enaknya supaya kita rubah berdasarkan market kita ini yang datang. Jadi itu tadi market is the market. Yang kedua adalah setelah maintenance harus kita belajar cash flow. Nah, di HIPMI juga diajarkan persoalan cash flow, bagaimana alur perputaran kas keuangan, mulai dari memetakan bagaimana omset, bagaimana profit, bagaimana cara kerjanya cash. Kan 3 itu Kak ya yang harus penting. Jadi di omset itu dirubah sampai menjadi profit, di profit nanti ada dibilang uang perusahaan dibagi dan lain sebagainya sampai kepada cash. Nah, itu semua diajarkan persoalan cash flow ini. Kenapa harus cash flow? Kebanyakan andai kata Kak ya, semua UMKM tak Parepare ini belajar cash flow, saya yakin pas dapat pandemi dia tidak bakalan tutup usahanya karena dia sudah punya cash flow. Cash flow ini salah satu diantaranya ada itemnya itu Kak, uang perusahaan. Jadi uang perusahaan ini dia tabung memang di dalam kondisi seperti yang kita alami kemarin pandemi itu dia mampu menarik itu untuk membuka bisnisnya atau mengupgrade kembali. Karena ini kan ketinggalan kereta orang banyak karena semua modalnya dihabiskan. Ya betul. Jadi itu persoalan tak ini. Makanya hal utama yang harus dibangun di sini ini supaya kita menyelesaikan permasalahan ini di wilayah masing-masing gitu. Di HIPMI sendiri dia harus menyelesaikan ini karena satu hal yang menjadi dasar seorang pebisnis apabila dia tidak memiliki mindset bisnisnya jangan berharap untuk bisa lama berbisnis. Mindset juga hal kecil yang tidak nampak ini dia modelnya kayak goib gitu mindset tidak kelihatan. Saya baru pengen tapi bilang, efeknya keras sekali. Iya itu sebenarnya mindset contoh kecil sebenarnya kayak saya juga sebenarnya punya usaha gitu kan saya di CEO untuk kelas public speaking saya gitu kan. Kalau dipikir kalau dipikir modal sih modal yang penting bisa ngomong betul. Gitu kan yang bisa mikir yang penting bisa tampil. Tapi saya bilang tadi kalau tadi Andis bilang mindset itu goib emang astral dia. astral betul astral. Kok bisa gimana dan itu tadi mindset betul. Mindset. Dan ini sebenarnya kalau dulu kan istilah tuh pembeli itu adalah raja dulu.
Jadi kesannya itu kita takut kalau nggak ada pembeli, kita takut kalau ini. Jadi kayak kesan tuh gimana gitu kan. Tapi kalau kita itu multitafsir, jadi kayak kesannya pembeli mau jadi semena-mena atau sewenang-wenang atau apa gitu. Tapi kan sekarang ada lagi istilah-istilah baru yang mengemuka adalah oke, pembeli adalah pelanggan adalah raja. Tapi kan penjual itu adalah dewa. Iya. Nah, kan gitu. Menurut saya gitu kan kenapa kita mesti terlalu gimana, akhirnya bebas ngutang, bebas apa karena takut kehilangan gitu. Padahal enggak gitu ya. Bagaimana nih? Andi siapa mungkin Mbak Judit mau silakan? Saya. Oke. Jadi persoalan bagaimana sebenarnya pandangan tak terkait ini yang kita bahasin sebenarnya marketing Kak. Ya. Atau tipologi marketing Kak. Ya, betul. Jadi marketing itu pada dasarnya di bisnis dasar bisnis dasar. Jadi marketing itu pada dasarnya bisa dijadikan sebagai alat ukur. Dia bisa dijadikan sebagai subjek, dia bisa dijadikan sebagai objek. Ini tergantung sudut pandangnya owner. Nah, kalau misalkan dia menjadikan ini tolak ukur, berarti marketing itu betul yang kita bilang bahwa marketing itu dia adalah raja. Karena kenapa? Raja kan itu bertitah Kak. Sabda. Kalau dia mengatakan ini, itu yang benar, itu yang jadi. Karena kenapa? Kadang kita ini owner pernah mengalami blind spot yang kita tidak lihat sendiri tuh. Yang lihat itu biasanya market tak. Contoh ya, misalkan, kalau mahanya ini bisnis tak, ini Kak, ini bla bla bla, dan dia ceritakan. Tiba-tiba andai kata seorang owner misalkan bertindak kayak dewa Kak ya, memiliki hak otoritas, otomatis dia baper kan Kak. Tapi di bisnis itu kebanyakan nonton Korea itu. Iya. Makanya dia dikit-dikit baper, Saya bukan orang drakor masalah. Ya. Jadi kalau misalkan dia merasa kata-kata dari marketing itu adalah sebuah kritik yang tidak membangun, otomatis dia akan tinggalkan atau dia tidak peduli. Tapi ketika misalkan dia mau menganggap itu adalah sebuah hal yang sangat konservatif dan disruptif bahasanya, berarti dia dalam hal ini bisa saja owner akan menemukan solusi dari kritik. Begitupun selanjutnya. Jadi pada dasarnya kalau saya sedikit bukan tidak setuju, tapi ada level tertentu bahwa owner itu dia boleh mengambil kebijakan hak prerogatifnya, boleh dia mengambil sampel dari marketing. Tapi kebanyakan itu Kak ya, mengambil sampel dari marketing. Karena lagi-lagi produk ini dijual bukan untuk owner, tapi dijual untuk marketing. Untuk sellernya. Untuk seller. Nah, baik, ini kemudian seperti ini. Sebenarnya terjangan kita memang cukup kompleks karena apa? Sekarang dunia online itu kencang. Ya kan? Saya aja, anak saya SD kelas 4 beli gelang di salah satu brand yang selalu muncul pada saat kita buka YouTube. Oh iya betul. Kita COD, ya itu kan anak saya kelas 4 beli gelang di situ. Sedangkan kita punya senggol 700 gudang juga ada tuh di sana. Nah, ini kemudian bagaimana kita saya tidak mau bilang bersaing secara sehat. Kayaknya meskipun ada sehatnya tetap bersaing. Bagaimana kita bisa bersinergi? Kita sama-sama jalan karena pasar kita ada, gitu, sama-sama ada. Nah, kalau saya pribadi, sebagai saya bilang tadi, saya bukan penggeliat, tapi saya penikmat daripada yang ada itu. Siap. Salah satu kadang-kadang saya adalah pelayanan daripada yang bekerja di situ. Karena kenapa? Penjual itu tidak banyak penjual atau mungkin kedai apa dan lain-lain itu responsif kepada kita pembeli. Bahkan salah satu ada satu buah corporate, bisa dikatakan dia hebat banget, pelayanannya kece dan segala macam, dia jatuh, dia tidak bisa lolos ke tahap berikutnya, hanya persoalan customer service-nya yang tidak baik. Nah ini dia, masa kita kalah sih dengan retail modern gitu kan, kita tahu harganya lebih mahal loh, lebih di atas, kita malah lebih milih belanja di sana dibandingkan ke pasar. Karena kenapa? Ini dia sebenarnya, bagaimana kemudian HIPMI fasilitasi, kemudian mungkin melakukan pendampingan untuk mungkin bukan hanya ownernya. Kita kan sudah tahu jelas nih. Betul. Bahkan kita tahu nih sasaran kita di Parepare orangnya tipe yang suka bosan. Jadi jangan coba-coba masuk sini. Saya jujur aja deh. Jangan berani-berani masuk brand seapapun apa Anda. Kalau memang tidak kuat cakarnya jangan bos. Orang Parepare 2-3 bulan bosan, ditinggal lagi Anda. Nah, ini kemudian tapi saya bisa ada beberapa yang memang masih stay sampai sekarang. Seperti retail modern itu stay. Kenapa? Karena itu. Bagaimana proses pendampingan?
saya jawab ya. Jangan dijawab dulu, kita iklan Oh, dulu. iklan dulu. Saudara jangan kemana-mana. Semangat sekali saya ekraf ini ekraf. Iklan. Jangan tetaplah bersama kami, saudara. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Rusatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara, masih bersama kami dengan saya panggilnya anak muda milenial aja deh ya. Yes, Paling amin, kita amin. simpan terakhir. Gitu. Masih muda. Masih muda. Iya, gitu. Harus selalu semangat muda ya, semangat muda. Baik. Nah, ini sebenarnya di awal kalau masih Didit dan juga Andis tadi masih ingat sekali di segmen awal adalah saya mau mencari arwahnya. Marwahnya ini barang kita membawa. Kalaupun sama dengan percintaan tuh mau dibawa kemana ini hubungan kita? Iya, Gitu asik. Kan gitu ya? Asik. Asik. Nah, gitu. Pasti ini tidak seperti yang dijabarkan oleh Andis di awal bahwa kita butuh semua leading sektor gotong royong. Salah satu di sini adalah tidak akan pernah bisa dinafikan kontribusinya itu adalah pemerintah. Teman-teman Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat di DPR. Betul. Yang pasti, kemudian ada HIPMI juga, kemudian daripada bisa dibilang ide-idenya yang kemudian ini kan saya kira jangan sampai kayak lari kosong. Ya, ada visi, semangat ada, muaranya ini kemana? Nah, ini mungkin dengan hadirnya di TV Peduli barangkali ya, seperti apa kemudian ke depan yang akan dilakukan oleh HIPMI Pare untuk menggeliatkan, ayo ini kan pemulihan ekonomi. Betul. Nah, silakan Dede. Langkah yang pertama mungkin kami rakor dulu, Kak. Itu rakor kemungkinan di Januari sudah selesai. Insya Allah teman-teman di HIPMI dulu untuk mensertifikatkan usahanya, dalam hal ini untuk food court atau sejenis makanan dan sebagainya, minuman, untuk melabeli halal, Kak. Atau yang kedua juga menstandarisasi usaha standar SNI, Kak. Supaya seperti contoh di Pinrang, minta maaf ini
bukan kami bahwa Parepare kurang bagus, cuma mungkin kurang disambung antara pemerintah dengan HIPMI dengan pengusaha yang ada. Mungkin HIPMI menjadi lokomotif jembatan Kak untuk dari pengusahanya ke pemerintah. Semoga kedepannya pemerintah bisa membuka ruang space untuk jualan di minimarket. Misalkan seperti yang di Pinrang ada donat, ada pomade, ada misalkan kerupuk-kerupuk khas Parepare, minimal 30% lah diberikan etalase misalkan di minimarket yang ada tersebar di Parepare, itu cukup menjadi promosi juga. Jadi ada buat semacam pengusaha. dia di gondolanya itu ada jadi kayak di Bali atau di mana kayak lokal produk. Ya, Lokal lokal produk, produk, betul. gitu. Jadi minimal bahwa ada tempatnya teman-teman pengusaha yang berstandarisasi itu Kak. Terus ada beberapa fenomena juga, terlalu banyak pasar di Parepare. Ada mie pasar Sumpang kita mulai dan lain sebagainya. Cuma tetapi saking banyaknya pasar, losnya kosong. Pasar Lakasi sampai hari ini kita tahu bersama, pasar UMKM dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak harus larut dengan itu Kak. Pengusaha muda, ayo kalau memang punyanya Bapak tak isi Ki. Ayo sekarang posisinya masih pandemi. Jangan sampai ini pandemi berubah semua. Ayo waktunya Mi. Dan saya minta harap juga teman-teman di kakanda-kakanda semua di DPR, kawallah kami. Kami baru dilantik. Kami ini adik-adik mau diarahkan juga ketika kami salah. Jadi saya pikir Kak untuk dunia usaha sampai hari ini khusus Parepare untuk mengupgrade-nya nih spiritnya HIPMI adalah sertifikasi dalam hal ini halal dulu Kak sama standarisasi SNI. Ya, paling tidak kalau produk-produk seperti tadi yang awalnya cuma home industry, Betul. produk rumahan masuk di retail modern, paling tidak naik kasta Naik dia. kasta, betul. Dia naik kasta gitu kan seperti itu, dan yang pasti akan berselaras dengan harga. Harga, betul. Masa kan naik, kalau kita bisa jualnya mungkin 2.000 per pieces, kita bisa jual 4.000, why not? Orang nggak akan mikir gitu kan, kita main aja orang secara kita di retail modern gitu kan, ini penting. Nah terakhir barangkali dari Andis ini seperti apa, kita di TV Peduli juga, semoga ini momen yang kita manfaatkan ini menit-menit terakhir kebersamaan kita. Silakan. Oke, jadi selaras dengan disampaikan Pak Didi tadi. Jadi ada hal yang menarik Kak di HIPMI sendiri. Jadi HIPMI ini adalah organisasi independen non partisan. Ya. Jadi dia memang tidak terikat, dia tidak boleh sama sekali terikat dengan hal-hal yang sifatnya kepentingan atau politik. Dia betul-betul bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tugasnya HIPMI itu adalah bagaimana UMKM, bagaimana bisnis, bagaimana pengusaha, baik di tingkat lokal, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional itu bahu-membahu membangun ekonomi di Indonesia. Nah, karena kita ada di skala lokal, kita pikirnya Parepare tok dulu. Nah, tugasnya HIPMI bukan wilayah melakukan eksekusi di lapangan Kak, tapi lebih kepada membuat ide, narasi, gagasan. Ini didorong Kak. Jadi walaupun kami misalkan kerja mengeksekusinya di lapangan toh, membentuk mindsetnya, pengawalan dan lain sebagainya, tapi kami tidak didukung dengan Perda UMKM misalkan Kak, itu akan susah, sulit sekali. Makanya mungkin kakak-kakak atau ayah-ayah kami yang ada di DPRD itu mampu membuat Perda itu supaya UMKM ini bisa dimudahkan, termasuk persoalan permodalan, akses permodalan. Sekarang ini Kak di tingkat nasional itu sampai turun ke daerah, pemerintah itu lagi gencar-gencarnya melakukan upaya melakukan permodalan ke UMKM. Banyak sekali bantuan-bantuan itu. Nah ini sulit sekali diekspos. Saya takutnya hanya segelintir orang yang tahu, sementara masih banyak orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan hal itu malah tidak tersentuh. Nah ini upaya-upaya ini supaya masyarakat Parepare merasakan efek dari apa yang diberikan oleh pemerintah betul-betul kena ke masyarakat. Jadi tidak lagi menyalahkan sedikit, kan kita punya mindset masyarakat itu selalu menyalahkan pemerintah, selalu itu jadi senjatanya. Ya, saya kasih contoh sederhana sekali, banjir salahkan pemerintah, biar jatuh pohon salahkan lagi pemerintah. Jadi selalu ada senjata. Bagi saya tidak menyalahkan itu. Ini memang mindset yang dibangun. Nah, dan pemerintah sendiri harus membuat itu supaya masyarakatnya bisa berubah. Nah, tadi tentang pasar, saya setuju sekali. Pasar tak ini sekarang Kak
memang betul-betul banyak dan tidak efektif dan tidak produktif. Butuh memang ada perang-perang beberapa lembaga yang dalam hal ini ya, boleh pemerintah kota, boleh HIPMI, boleh DPRD, selain mendorong Perda, dia harus membuat platform bisnis, Kak. Platform bisnis inilah yang nantinya itu akan ditawarkan dan harus memang dibekali dulu. Contoh sederhana kayak ini ya, bisa jadi ide atau gagasan di penontonnya TV Peduli, mudah-mudahan ada yang nonton di pasar. Coba buat sistem yang tadi kita bilang bahasakan maintenance bisnis tak seperti orang-orang merasa tidak belanja di pasar, tapi dia betul-betul belanja di tempat yang kan orang tidak butuh mewah, Kak, butuh kenyamanan. Pembeli itu butuh yang nyaman, Ji. Jam misalnya contoh ya, berapa ini? 50.000 padahal harganya 30. Ditahu gitu. Tawar jangan begitu. Tentukan harganya. Supaya pertama kita membeli itu nyaman. Yang kedua, ya bersih-bersih. Pasti orang sukanya yang bersih karena kenyamanan itu berhubungan dengan kebersihan. Jadi kalau semuanya ini hal-hal sederhana ini bisa tercapai, Kak, di pasar, selesai Saya jujur waktu saya lihat pembangunan terakhir ini di pasar yang penjual ikan itu sudah bersih sekali, maksudnya sudah dikasih tehel dan lain sebagainya. Jadi pemerintah sudah memberikan upaya, tinggal bagaimana masyarakat ini, Kak, bisa melakukan atau menjaga dan meninventarisir baik-baik ini apa yang telah diberikan oleh pemerintah kota. Artinya tidak bisa Kak, satu pihak selalu disalahkan. Karena ini persoalannya adalah trisula. Pemerintah, pengusaha, masyarakat ini harus ketemu. Jadi biasa bilang orang teori senjata Poseidon. Jadi kalau tidak kena ini tiga ini tidak ada kekuatannya sama sekali. Kalau saya tambah satu lagi. Dia harus punya. Kalau tadi ada pemerintah, pengusahanya. Ini sektor ekonomi kayaknya jelas ya. Iya. Kalau saya nambah satu biar tambah eksis gitu kan. Ya, ada namanya brand ambassador. Iya, kayaknya masuk kayaknya. Dia harus punya brand ambassador karena sekarang yang menjadi trademarknya dia apa? Tiga-tiganya kuat. Kita harus butuh orang siapa di sini yang kita brand ambassadornya Pasar Lekesi kira-kira siapa ya? Tapi seru juga itu. Harus bikin duta Pasar Lekesi. Kan gitu. Iya betul. Karena sekarang benar, kenapa banyak sekali jualan yang kok di sekitar kita tidak ada, tapi kita tahu karena dia punya brand ambassador, memang orang-orang yang lagi viral. Jadi karena saya berpikir gini, andai kata contoh ya, pemilihan duta-duta itu dilakukan di pasar saja. Seru itu. Jadi orang belanja, ada anak-anak lewat di catwalk, keren itu, seru itu ya. Supaya duta ekonomi misalkan, Kak, dibentuk. Duta ekonomi, duta UMKM, betul. Kayak gitu kan. Karena benar saya kemarin saya cuma makan di warung yang menurut saya ya, sampai saya kasih tahu orang Bali itu, saya bilang, beli ini dalam hatiku ya lebih bagus baju Kiki sebenarnya. Serius, ini jalannya bukan jalan aspal, jalan setapak, dan kalau kita rela-relanya jalan jauh gitu. Sampai saya kasih tau, mau kemana, mau ke pantai, kok enggak puas kalau itu mati rotasi sampai kamu ke pantainya dari lagi gitu kan. Tapi benar, di setiap objek, di setiap ini dia ada duta. Ada duta, Kak. Dia punya brand ambassador, Betul. dia punya, padahal kalau dipikir brand ambassadornya tua, jangan lihat mau, tapi betul-betul dia paham detail dari meter per meter daripada tempat itu. Nah ini sebenarnya yang perlu kita kan. Jadi cukup 4 ya. Cukup. Ada pemerintah, ada pengusaha, ada brand ambassador. Ada brand ambassador. Sepakat. Biar yang terima endorse. Saya sih nggak apa-apa kalau mau jadi brand ambassadornya Petalolo, nggak apa-apa. Siap. Sudahkah Anda minum kopi hari ini? Iya. Anda sudah? Saya belum. Waduh. Baik, terima kasih. Siap. Intinya adalah mungkin nanti pemerintah saling sinergi ya. Betul, saling sinergi. Ikut mendampingi gitu kan ke depan. Dan kita tentunya masyarakat, saya sebagai warga Parepare menyambut baik sekali hadirnya HIPMI dengan formasi baru, ya kan, dengan idenya, dengan new spiritnya, pengusaha, pejuang pengusaha, dan jangan pernah berhenti berusaha kan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau mengutip quotes dari Yasa Singgi bilang gini, sukses itu bukan soal umur, bukan juga soal modal besar atau bahkan pintar di kelas. Banyak kan orang-orang waktu kita ranking tapi tidak jadi apa-apa gitu. Dan karena sebenarnya sukses datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik. Nah ini dia sebenarnya. Dan yang pasti adalah banyakin doa, Pak. Kita ini manusia biasa. Kalau Allah kadang-kadang nggak mikir, ya kok usahanya biasa-biasa aja, caranya berusaha gitu kan. Tapi kok bisnisnya
ada campur tangan Tuhan di situ. Pintar menikmati Kak. Mensyukuri. Mensyukuri dan menikmati. Iya, betul sekali. Dan yang ini juga Jack Ma nih pernah bilang gini, kalau kamu masih miskin di usia 35, coba itu salah kamu sendiri deh. Coba cari tahu nih, kenapa miskin dalam artian, mohon maaf, kita harus interpretasikan kata miskin itu ya. Jadi jangan, oh bukan saya anak punya rumah, bukan apa, tapi mungkin miskin dalam artian masih arah hidupnya mungkin Ya, jelas, betul, mau ngapain, usia tertentu, apakah saya mau jadi usaha atau tidak. Tapi yang pasti saya ingin motivate untuk teman-teman bahwa bekerja itu bukan harus jadi pegawai loh. Nah, Ya. kan gitu. Nanti dianggap sukses kalau jadi PNS, enggak juga. Justru kadang-kadang lebih banyak pengusaha yang kaya dibandingkan sama gitu kan. Justru prospek untuk kaya dia itu yuk Di bisnis, usaha. betul. Dan dalam Islam pun pintu rezeki itu 10 pintu rezeki, 9 diantaranya di usaha. usaha. Betul sekali. Terima kasih. Siap, terima kasih. Pak Didi, terima kasih Pak Andi. Nanti Siap, terima kita kasih. sharing-sharing lagi ya. Siap. Nanti kalau sudah rakor kita undang lagi. Pasti. Pengen tahu hasil rakornya apa. Dan yang Ya. pasti semoga nanti Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat nanti bisa nonton ini, nonton kita, bisa mendampingi dan tentunya memberikan masukan. Ya. Mungkin ada bisa ditambahkan. Siap, silakan. Bagi teman-teman masyarakat Parepare yang mau Oh, iya. bergabung di HIPMI, kami masih buka lebar. Jadi bisa follow Instagram dari HIPMI-nya juga, BPC. Instagramnya di mana? BPC HIPMI Parepare. BPC HIPMI. Parepare. Langsung saja dapat Langsung sambung semua Kak. BPC BPC HIPMI Parepare. HIPMI Parepare. Parepare. Baik. Nanti kita buka diklat lagi Kak. Kemarin kita diklat kedua. Jadi nanti diklat ketiga. Jadi prosedur masuk HIPMI itu harus diklat Kak. Makasih ya Kak. Oke. Jadi untuk yang pengen gabung di HIPMI masih ada ruang terbuka. Masih ada Ayo ruang dimanfaatkan dengan baik. Betul. Ini jarang-jarang loh ya bergabung dengan orang-orang yang selalu berbicara, berpikir yang bergizi. Amin. Yang dipikirkan, yang dilakukan itu kegiatan-kegiatan yang bergizi. Jadi di BPC, di Instagram BPC HIPMI Pare, dan jangan minta buru-buru di fallback ya. Nah itu dia. Kan gitu, udah di fallback dong Kak. Adminnya sibuk. Oke, terima kasih sekali lagi. Baik, secara final saya mengucapkan terima kasih, semoga perbincangan ini bermanfaat dan motivasi untuk teman-teman. Mari kita sama-sama menjadi pengusaha yang pengusaha pejuang pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.